Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Selamat hari Jumat. Nah, tetap semangat, prokesnya dijaga ya. Isi kegiatan dengan kegiatan positif. Jangan banyak bermain game di handphone ataupun bermain di luar. Kemudian kegiatan duhanya dilaksanakan. Surat An-Naziat, An-Nabanya silakan dihafalkan sampai habis ya. Minggu depan akan Bu Fitri video call satu-satu ya. Insya Allah ayat 1 sampai dengan ayat 40 surat An-Naziat. Jadi nggak ada lagi Bu nggak hafal ya, karena itu sudah tugas kalian untuk menghafalkan sampai ayat terakhir ya. Jadi hari ini dibuka halaman 131 ya. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya ya. Jadi tumbuhan dan hewan itu mengalami penurunan populasi karena habitatnya dirusak ataupun karena dimanfaatkan oleh manusia, apalagi kalau tidak kita lestarikan. Nah, kalau dia termasuk hewan endemik ya, itu hewan yang dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Nah, itu juga harus lebih kita lestarikan ya. Karena sulit nih ya, langka dia. Nah, kemudian di situ ada pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Ya, yang pertama itu ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Ya, di sini sudah Bu Fitri buat poin-poinnya ya. Yang pertama itu adalah bunga Padma raksasa ini memiliki berwarna merah ya. Kemudian memiliki aroma busuk seperti bangkai ya. Jadi dia ini aroma bangkainya itu untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya ya. Kemudian bunga ini membutuhkan waktu 9 bulan untuk tumbuh dengan masa mekarnya itu 5 sampai 7 hari aja ya. Kemudian tumbuhan yang perlu kita lestarikan, apalagi peran pemerintah itu sangat dibutuhkan ya nak ya. Misalnya ya, dengan cara menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Ya, kemudian kita juga nih bisa melestarikannya dengan mencari informasi tumbuhan tersebut ya. Kemudian mempelajarinya, kita juga tidak boleh merusak bunganya beserta lingkungan hidupnya ya. Kemudian yang kedua adalah cendana. Nah, cendana ini ada cendana putih dan juga cendana merah. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu biasanya dia banyak tumbuh cendana putih ya. Nah, cendana ini tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma wangi. Nah, aroma wanginya ini dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aroma terapi. Nah, kemudian kayu cendana ini merupakan tumbuhan langka yang sulit dibudidayakan. Kenapa dia sulit dibudidayakan? Karena kecambah pohon cendana itu merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang pada tumbuhan lain ya. Jadi tumbuhan parasit itu sendiri adalah tumbuhan yang kelangsungan hidupnya itu menggantungkan seluruh energinya ya atau sebagian energinya itu pada tumbuhan lain ya. Jadi inangnya itu mengalami kekurangan energi, makanya dia harus menumpang pada tumbuhan lain ya. Ini alasan kenapa tumbuhan cendana itu sulit dibudidayakan karena kecambah pohon cendana itu tumbuhan parasit yang harus menumpang pada tumbuhan lain ya. Nah, terlebih karena eksploitasi atau penggunaan cendana besar-besaran dan juga tidak adanya penanaman kembali itu membuat tumbuhan cendana menjadi langka ya. Kemudian peran masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana ya. Kemudian juga peran pemerintah itu menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana ya. Jadi melestarikannya kita kurangi penggunaan minyak cendana ya. Kemudian pemerintah menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Kemudian pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya, di situ ada orangutan ya. Nah, orangutan ini ya nak merupakan hewan endemik ya, hewan yang hanya tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan ya. Ancaman kelangsungan hidupnya atau penyebab orangutan ini langka adalah karena berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan pembukaan jalan ya. Jadi orangutan ini memang dia menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di kanopi pohon ya. Kalau seandainya
fungsi hutannya berubah, maka dia akan sulit nih, ya. Habitatnya mau di mana dia nih, ya. Kemudian, upaya pelestariannya itu seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Jadi WWF itu sendiri adalah organisasi yang menangani tentang konservasi ya, tentang penelitian ataupun tentang restorasi lingkungan begitu ya. Itu WWF. Kemudian sebagian besar orang hutan yang selamat ini ya harus dilindungi di tempat penangkaran khusus. Nah, seperti penangkaran orang hutan di Bukit Lawang, Sumatera dan di Tanjung Puting, Kalimantan ya. Kemudian pelestarian tumbuhan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya ada gajah Sumatera ya. Nah, gajah Sumatera ini merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera ya. Jadi gajah Sumatera ini menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air ya. Hewan langka yang jumlahnya semakin menurun ya, penyebabnya yaitu karena perburuan ya, diambil gadingnya ya kan, kemudian berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Untuk mencegah dari kepunahan, jadi pemerintah itu menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso di Tesonilo di Riau. Ya, nah ini dia pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya, ya. Kemudian ada pola lantai dan gerakan tari merak ya nak ya. Jadi tari merak sendiri itu berasal dari Jawa Barat. Nah, gerakan tari merak itu merupakan gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan yang terpilih dan mempunyai pola-pola gerakan ya. Properti yang digunakan itu ada mahkota dan juga selendang. Tari merak itu biasanya diperagakan secara berkelompok. Nah, pola lantai tari merak itu ada horizontal, diagonal maupun melingkar, bisa kalian lihat pada halaman 130. Kemudian contoh gerakannya bisa kalian lihat pada halaman 139. Nah, ini sedikit saja tentang tari merak ya. Insya Allah kita hari Senin akan melaksanakan PH tambah 2 subtema 3. Ya, kalau ada penjelasan Bu Fitri ini yang kurang dipahami ya, sulit dipahami, silakan bertanya ya. Dibuka juga bukunya. Nah, ini penugasannya nanti ada 2 ya, penugasan harian yang dikumpul pada sampai pukul 12 hari ini, kemudian nanti ada tugas praktek IPA. Nah, semua ini sudah ada di video dan juga ada di buku nak ya. Terlebih nomor 5, tumbuhan cendana sulit dibudidayakan karena apa, sudah ada ya. Nah, ini tugasnya, silakan dikumpul sampai dengan pukul 2 siang. Nah, ini praktek IPA dan SBDP-nya ya. Batas waktu pengumpulannya sampai dengan Sabtu 28 Agustus pukul 8 malam ya. Kalau kalian memang ada waktu senggang, silakan dibuat ya. Jadi tidak menumpuk tugasnya ya. Praktek IPA dan SBDP. Oke? Jangan di-skip, dengarkan dan simak video sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.